Baik, masuk pertanyaan nomor 3. Belum pernah berbaiat. Belum pernah baiat berarti belum Islam. Apakah benar yang demikian? Ini adalah saya rasa adalah pendapat yang agak sedikit kontroversial ya. Karena baiat sendiri itu perlu definisi yang yang memadai, perlu pemahaman yang cukup untuk memahami baiat ini. Baik, tapi kita persingkat saja jawabannya. Pertama, baiat itu apa gitu ya? Baiat itu adalah sumpah setia dari seseorang, bukan seseorang, sumpah setia ataupun janji setia dari suatu kaum untuk seorang pemimpin, untuk seorang khalifah, untuk seorang yang didaulat ya menjadi pemimpin kaum gitu, bukan menjadi pemimpin golongan ormas, tidak, bukan golongan kecil, tapi pemimpin negara atau pemimpin masyarakat yang didaulat bersama atas kesepakatan masyarakat. Ada sebuah kita harus menarik sejarah di mana baiat ketika awal mula ya, sebenarnya baiat ini sudah ada jauh-jauh sebelum era Nabi. Tapi kalau kita memang mau mengikuti baiat versi Rasulullah, maka seperti apa gitu? Lihat kondisinya. Rasulullah memang pernah menyuruh para sahabat untuk berbaiat. Artinya untuk bersumpah setia kepada Rasulullah dalam kondisi-kondisi tertentu. Ketika terjadi baiat Aqobah 1 dan 2, baiat Aqobah 1 dan 2 adalah perjanjian antara Rasulullah dengan orang-orang di Aqobah gitu ya. Orang-orang yang di Yathrib ketika mereka masuk Islam diminta untuk sumpah setia kepada Rasulullah bahwasanya mereka akan terus beriman, akan nahi munkar dan akan membela Rasulullah SAW sampai titik darah penghabisan. Ini baiat Aqobah 1 dan 2. Sementara dalam baiatur Ridwan, jadi dalam hidup Rasulullah itu ada 3 baiat. Baiatur Ridwan itu mengatur para sahabat untuk sumpah setia supaya mereka tidak gegabah ketika akan memerangi orang-orang Mekah yang kabarnya mereka sedang telah membunuh sahabat ya Utsman ya, yang sedang diutus oleh Rasulullah untuk melakukan perjanjian damai dengan orang Mekah. Maka ini kondisional. Kalau kita menarik kepada konsep yang dipakai oleh Rasulullah dan para sahabat, baiat ini ya, disyariatkan untuk pemimpin umat, untuk pemimpin kaum, untuk pemimpin negara kira-kira yang didaulat bersama-sama atas kesepakatan seluruh umat gitu ya. Dan kondisinya sesuai dengan kalau kondisinya memang darurat mengharuskan untuk berbaiat, maka berbaiatlah. Nah, kalau kita tarik dalam konteks kekinian, apakah kita butuh baiat? Maka kita lihat dulu gitu. Siapa pemimpin yang harus kita baiat? Apa posisinya? Apakah dia diangkat didaulat atas kesepakatan bersama atau tidak? Atau jangan-jangan dia hanya pemimpin dari kelompok kecil? Maka ini belum bisa dibaiat yang seperti ini gitu ya. Mungkin ada sejumlah golongan yang menggunakan sebuah hadis ya, man khala ayadan min ta'atin laqiyallahu yaumal qiyamati la hujjata lahu. Wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata maitatan jahiliyatan. Mata mitatan jahiliyatan. Barang siapa melepas tangan, melepas diri dari ketaatan, dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dengan tidak memiliki hujjah. Dan barang siapa mati sedangkan di lehernya, dalam lisannya tidak pernah ada baiat, maka dia mati dengan keadaan mati jahiliyah. Ini hadis yang sangat masyhur ya. Cuman hadis ini sahih kira-kira, cuman difahaminya dengan cara yang tidak sahih. Nah, ini yang keliru. Ini yang berbahaya. Jadi maksud baiat dalam hadis ini adalah baiat taat kepada imam yang disepakati oleh kaum muslimin, bukan golongan. Ya, katakanlah ormas apa gitu. Dan banyak di Indonesia yang seperti itu. Cuman banyak ormas di Indonesia tapi hanya ada 1 atau 2 ormas yang mewajibkan pengikutnya untuk berbaiat. Nah, ini keliru saya katakan. Kenapa? Yang dimaksud dengan imam di sini adalah imam yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan syariat Islam,
dan mengumumkan perdamaian ataupun peperangan dalam suatu tempat dan lain-lain dan lain-lainnya yang berkaitan dengan kewajiban dan hak seorang imam itu sendiri, ya. Demikian jenis baiat yang dibicarakan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih gitu ya. Dan ini cukup cukup jelas kira-kira. Bahwasanya hukum baiat ini adalah wajib jika memang ada imam dari kaum muslimin di zaman ini yang kriterianya seperti yang kami sebutkan sebelumnya gitu ya. Dia didaulat oleh seluruh kaum muslimin, bukan oleh golongan-golongan tertentu. Apalagi hanya imam untuk kaumnya sendiri, untuk kelompok dia, kemudian dia mengatakan yang gak baiat kepadaku maka dianggap sebagai kafir. Ini dosa. Justru nanti jangan-jangan malah dia sendiri yang terhukumi sebagai seorang yang kafir, seperti itu. Nah, adapun makna yang orang mati kemudian belum pernah baiat maka dia akan mati jahiliyah. Ya, dalam hal ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, dia memang mati dalam keadaan sifatnya seperti orang jahiliyah. Di mana orang jahiliyah, ya, orang-orang jahiliyah di masa dahulu mati tidak mempunyai imam, bukan tidak berbaiat gitu ya. Mati dalam keadaan tidak berimam. Seperti halnya sifatnya orang-orang jahiliyah. Tapi mereka tidak lantas menjadi orang jahiliyah, tetap dianggap sebagai orang Islam gitu. Nah, adapun mati dalam keadaan tidak berbaiat atau tidak pernah berbaiat semasa hidupnya, ini dalam konteks kalau ada pemimpin seperti yang kita sebutkan dalam kriteria di atas tadi. Kalau nggak ada seperti di zaman sekarang, ya belum masuk kriteria mati seperti ini gitu ya. Maka ayo kita pahami sama-sama hadis melalui apa? Melalui pemahaman para ulama. Maka banyak-banyak ngaji kitab, jangan cuma ngaji dari seseorang yang mungkin referensinya masih sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini jawaban kami bahwasanya baiat di zaman ini belum diwajibkan, gitu ya. Sampai nanti akan datang imam yang memiliki kekuasaan dan dia diangkat atas kesepakatan dan didaulat atas kesepakatan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab.